Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai iman kepada malaikat. Mengkaji iman kepada malaikat menjadi persoalan penting untuk dipelajari agar kita dapat menghayati dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kajian terhadap iman kepada malaikat meliputi apa dan bagaimana menghayati serta melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi." Rawahu Muslim. Artinya, iman adalah kamu percaya kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasulnya, hari akhir, dan kamu percaya kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Hukum beriman kepada malaikat. Hukumnya adalah fardhu ain. Kenapa? Karena termasuk dalam rukun iman dalam agama Islam. Yang kedua, landasan hukum beriman kepada malaikat. Ada dalam Al-Quran disebutkan yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua Quran Surat An-Nisa ayat 136. Dan yang ketiga adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perbedaan antara malaikat, manusia, jin, dan setan serta iblis. Malaikat merupakan makhluk gaib, manusia makhluk nyata. Jin, setan, iblis juga termasuk makhluk gaib. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Manusia, jin, setan, iblis memiliki hawa nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia, jin ada yang taat, ada yang tidak. Ada yang taat, ada yang durhaka. Kemudian setan atau iblis adalah makhluk yang selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia, jin, setan, iblis semuanya berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak pula kawin. Sedangkan manusia, jin, setan, iblis makan, minum, tidur, dan kawin. Malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis pada kebaikan. Manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Jin juga sama halnya seperti manusia memiliki akal pikiran yang dinamis. Setan dan iblis memiliki akal pikiran yang bersifat statis, namun statis kepada keburukan. Nama dan tugas malaikat. Ada 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi atau rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya mengatur atau membagi rizki kepada umat manusia. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israil. Tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik manusia. Yang keenam, malaikat Atid. Tugasnya mencatat amal buruk manusia. Yang ketujuh, malaikat Mungkar. Tugasnya menanyai manusia di alam kubur. Yang kedelapan, malaikat Nakir.
tugasnya juga sama, yaitu menanyai manusia di alam kubur. 9 malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir 10, yaitu malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Nilai keimanan kepada malaikat. Yang pertama, kesadaran diri terhadap adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Percaya dan yakin bahwa Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Yang kedua, pengendalian diri dan pengawasan diri. Dengan beriman kepada malaikat, kita percaya, kita yakin bahwasanya kita selalu diawasi oleh malaikat setiap saat. Yang ketiga, nilai muraqabah, yaitu keyakinan bahwa ia terus diawasi secara ketat meski tidak ada orang di sekitarnya. Yang keempat, sangat selektif. Hati-hati sebelum berucap, hati-hati sebelum bersikap, dan hati-hati dalam bertindak. Yang kelima, memiliki pola pikir dan cara pandang yang senantiasa menyandarkan diri dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat. Yang pertama, memahami arti iman kepada malaikat. Yang kedua, menyadari pentingnya iman kepada malaikat. Yang ketiga, menghayati pentingnya nilai keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meyakini nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, membiasakan menjadi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghayati nilai-nilai keimanan kepada malaikat. Memahami konsep iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan kebenaran adanya malaikat Allah dan ciptaan Allah yang bersifat gaib, pemikiran akan memberikan pemahaman dan keyakinan yang kuat serta menemukan kebenaran terhadap adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah konsep pembuktian kebenaran tentang memahami iman kepada malaikat. Pertama, dengan iman dan bersumber dari Al-Quran dan hadis adalah merupakan sesuatu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat gaib. Misalnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, Rasul, qada qadar, serta hari akhir. Pembuktian yang kedua adalah dengan pembuktian akal. Pembuktian akal ini digunakan ketika kepada hal-hal yang bersifat real atau nyata. Hal-hal yang bersifat teori, fakta, atau yang lainnya. Makna beriman kepada malaikat. Seorang mukmin yang memaknai iman kepada malaikat Allah setidaknya memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada keraguan di dalam hatinya mengenai adanya malaikat. Dia yakin betul bahwa Allah menciptakan makhluk yang bernama malaikat. 2. Keimanan yang dimiliki didasarkan pada pemahaman yang benar. 3. Pemahaman keimanannya sebagai landasan untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. 4. Memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai persoalan. Ketaatan malaikat. Malaikat merupakan makhluk halus yang selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ciri khusus malaikat terletak pada ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis.
ia atau iblis menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat. Yang pertama, berkata dan berbuat jujur serta hati-hati, karena dimanapun dan kapanpun malaikat pasti mengawasi kita. Yang kedua, belajar kritis dan berani bertanya untuk kebenaran. Yang ketiga, senantiasa patuh dan taat dalam beribadah, hukum-hukum Allah dan pemerintah. Yang keempat, tanggung jawab dalam mengemban amanah. Yang kelima, semangat dalam beribadah, belajar dan senantiasa menjadi yang terbaik. Selanjutnya adalah memperbanyak amal solih supaya dapat bertemu malaikat Ridwan kelak di surga. Kemudian yang terakhir adalah senantiasa bersikap rendah hati, taat dan tidak sombong. Demikianlah paparan mengenai iman kepada malaikat. Semoga pembelajaran ini akan dapat membawa manfaat dan pemahaman kita kepada malaikat, sehingga iman kita menjadi semakin kokoh, menjadi semakin kuat, bahwasanya iman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita pegang teguh, yang wajib kita percayai, agar keimanan kita semakin kuat, semakin kokoh, sehingga kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.